Di pembahasan ini, kita akan melihat contoh senyawa ionik cair dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam elektrolisis. Senyawa ionik dibentuk oleh ikatan elektrostatik yang kuat antara ion positif dan ion negatif. Ion bermuatan berlawanan diikat ke dalam struktur yang rigid dan teratur. Dan karena ion berpasangan pada posisinya dan tidak bergerak bebas, senyawa ion pada fasa padatan tidak dapat menghantarkan listrik atau mengalami elektrolisis. Tetapi salah satu caranya untuk membuat senyawa ion padatan menjadi konduktif adalah dengan memanaskannya sampai meleleh. Dalam contoh ini, kation atau ion positif semuanya adalah logam. Tetapi perlu diingat bahwa hidrogen juga bisa menjadi kation dalam senyawa ion. Di sini, senyawa ion yang digunakan adalah natrium klorida cair. Ionnya adalah kation natrium dan anion klorida. Ion natrium akan tertarik ke elektroda negatif, katoda di mana mereka bergabung dengan elektron untuk menghasilkan atom natrium. Ini adalah reaksi reduksi. Setiap ion memperoleh satu elektron dan menghasilkan logam natrium. Pada anoda atau elektroda positif, setiap ion klorida akan melepaskan elektron dan menjadi atom klorin netral. Ini adalah reaksi oksidasi. Atom klorin tunggal kemudian berpasangan untuk membentuk molekul klorin dan gas pun dihasilkan. Secara keseluruhan, elektrolisis telah memecah natrium klorida cair menjadi unsur-unsur natrium dan klorin. Dan beginilah cara natrium dan klorin diproduksi secara industri. Elektroda itu sendiri biasanya terbuat dari bahan inert seperti karbon atau grafit. Ini untuk memastikan bahwa elektroda tidak terlibat dengan reaksi. Contoh lain dari elektrolisis adalah dengan menggunakan timbal bromida, yang biasanya dapat dilakukan di laboratorium. Pada suhu kamar, timbal bromida merupakan padatan, dan seperti yang telah kita ketahui, pada padatan senyawa ion, sifatnya tidak konduktif. Ion tidak akan bergerak membawa muatan listrik karena ion tidak dapat bergerak bebas. Tetapi ketika dipanaskan dan dilelehkan, senyawa ion padatan menjadi elektrolit, sehingga ketika elektroda terhubung ke sumber daya DC, kation timbal akan tertarik ke katoda negatif, di mana mereka akan mengikat elektron dan menjadi atom timbal. Dan dalam hal ini, setiap kation membutuhkan 2 elektron untuk menetralkan 2 muatan positif. Pada anoda atau elektroda positif, ion bromida masing-masing kehilangan 1 elektron menjadi atom bromin. Dan seperti atom klorin, ketika akan berpasangan untuk membentuk molekul bromin, sekarang jika kita melakukan ini di laboratorium, kita akan melihat timbal terbentuk pada katoda dan gas coklat yang dikeluarkan di anoda. Ini merupakan bromin. Timbal bromida telah terurai menjadi timbal dan bromin dengan proses elektrolisis. Jadi ingat, elektrolisis akan menyebabkan senyawa ionik cair terurai menjadi unsur-unsurnya. Dan prosesnya sebenarnya cukup berguna dan banyak digunakan dalam proses industri. Salah satunya adalah ekstraksi aluminium. Dari aluminium oksida yang telah dijelaskan secara rinci dalam pelajaran sebelumnya, dan ekstraksi aluminium menggunakan elektrolisis di dalam proses industri.